Rong dino lagi nanti asu. Tak kecil suaramu. Mbah, aku mah kok jetak kok. Aku mrene pas ngepasi mah. Oh ya. Heeh. Ya kan ya Pak Bebe ini. Iya, tre ono Pak Bepino. Iya. Telepon aku Mas. Ini jelas telepon aku ya. Bingung itu ke orang polisian itu. Ya ya. Ya, sekali nangin. Ning isor gedang ngomongnya. Isor kalen, Re. Di Moro dulu. Di Moro Ya, nanti sana di Moro kembali lagi asam gedung toh gedung kembali lagi ke Wajar. oh sampai ke Tumombo berdua terus tuh Ya, itu kenapa lari ke sana udah memang mau kabur atau sudah ketahuan atau gimana mau cari tempat untuk sembunyi dulu ya. nah udah tahu apa namanya kamu dikejar polisi kapan Ya, waktu itu saya pas waktu di WA di WA sama istri saya sama istrinya gimana di rumah waktu dikabarin kalau istri saya yang meninggal itu. oh gitu sudah punya anak belum sudah berapa Satu. Pak Amin udah keluarga belum Sudah. berapa anaknya Satu. di Purwodadi juga Dan sekarang saya tinggal di Lampung, Karanglayu. oh Karanglayu keluarga di mana Di Toro Sugian. sempat beredar informasi bahwa yang meninggal itu adalah istri pelaku. Itu hasil penyelidikan kepolisian juga karena memang si pelaku ini pada saat ngontrak itu bayarnya pakai aplikasi milik istrinya, aplikasi berbayar milik istrinya atas nama istrinya, sehingga karena identifikasi identitas korban waktu itu belum diketahui siapakah si korban ini, sempat beredar informasi bahwa yang meninggal itu adalah yang atas nama yang ngontrak itu pakai aplikasi itu, yang setelah kita ketahui ternyata nama itu adalah istri dari pelaku ini sendiri, sehingga muncul korban si pelaku ini terima WA dari istrinya bahwa foto istrinya dijadikan berita bahwa ini muka dari korban. Ya, beredar foto istrinya sebagai korban, yang kemudian setelah diidentifikasi ternyata bukan, di saudara korban adalah saudara Dwi Kristiani yang sudah kita ketahui kemarin. Pendalaman polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dan karena melihat dari kronologi kan sudah disiapkan semua kan. Ya, jadi nanti tinggal kita hasil pendalaman kita dari penyelidikan dari penyidik dan juga nanti kita koordinasikan dengan kejaksaan, karena memang motif awal adalah untuk mencuri itu dengan cara melumpuhkan, diikat, korbannya diikat dan dia mengambil barangnya, dan kemudian ternyata
di tempat kejadian korban meninggal karena dibekap dan kekurangan oksigen. Nah, ini memang motif utamanya adalah untuk menguasai harta benda milik korban, dan kemudian untuk pembunuhan berencana kan harusnya perencanaan semua ini untuk membunuh, tapi perencanaan semua ini untuk mencuri sebenarnya, untuk mencuri, namun pada saat kejadian ternyata meninggal. Jadi nanti tetap kita terapkan pasal pembunuhan berencana karena memang lakban yang membunuh korban itu juga dipersiapkan oleh para pelaku. Nah, kemudian kita subsidiarkan lagi dengan pasal pembunuhan biasa. Ada 3 pasal yang kita terapkan terhadap para tersangka ini, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian 365 pasal 365 ayat 4. Dan kita subsidiarkan lagi dengan pembunuhan berencana pasal 340, dan kita subsidiarkan lagi dengan pembunuhan biasa 338. Terakhir kan, kalau pelaku utamanya kan dari di antara 2 itu kan? Ini kan saling bekerja sama. Jadi sudah direncanakan, yang satu nanti kalau pada saat dipijit dari belakang kamu pukul, nanti dibantu untuk diikat, dibantu untuk dilakban dan sebagainya. Jadi dua-duanya bekerja sama, jadi bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, jadi selama kurun waktu 5 hari ini lebih kurang, pelaku berpindah-pindah dalam melakukan persembunyian. Jadi akan saya ceritakan secara singkat, karena ini agak lama juga, agak banyak. Jadi setelah kejadian pembunuhan, pelaku ini menggunakan motor korban pergi ke rumah teman daripada pelaku untuk sekedar istirahat. Kemudian pada saat istirahat, si pelaku ini mendapatkan pesan singkat dari istri pelaku bahwa informasi yang beredar itu istri pelaku diisukan meninggal dunia. Mendengarkan informasi tersebut, pelaku langsung mematikan telepon selulernya, kemudian berusaha lari lebih jauh lagi. Pada saat lari, si pelaku ini ke arah Desa Katong. Di situ bertemu dengan warga setempat, seorang petani yang kebetulan mengendarai sepeda motor Beat warna merah. Karena si pelaku ini kehabisan bensin, pelaku menyampaikan kepada warga tersebut akan pinjam motornya untuk membeli bensin. Nah, setelah dipinjami, pelaku malah kabur ke arah Toro. Ya, di sana masuk ke dalam hutan Cidelaras dan sempat bertemu dengan warga di sana untuk meminta baju dengan alasan untuk mengelabui. Setelah mengejar baju itu, para pelaku ini parkir motor tersebut di daerah hutan dan ditutupi semak-semak. Kemudian dia jalan di atas bukit dan istirahat di sana dengan makan. Karena si warga ini mengetahui ada kejadian pembunuhan di kota, kemudian melapor kepada warga setempat akan adanya orang asing yang berada di tempat tersebut. Kemudian warga tersebut menghubungi polsek terdekat untuk mengecek di mana lokasi motor itu berada. Setelah ditemukan, motor langsung kami amankan. Ternyata pelaku setelah beristirahat itu kembali ke motor yang diparkir tersebut. Karena motor itu tidak ada, pelaku lanjut lari ke arah hutan kembali. Dan di sana pelaku ini mencari tempat yang memang jauh dari pemukiman warga. Dan pelaku ini selama berhari-hari di sana makan makanan pepaya dan minum air sungai, survival. Nah, kemudian kami pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 melaksanakan penyisiran dibantu oleh rekan BPBD, Perhutani, kemudian Pak Kades dan warga setempat. Antisipasi apabila menemukan pelaku ini. Setelah kami lakukan penyisiran,
si pelaku ini mengarah lari ke daerah Ngelodok ya, daerah Ngelodok, Geneng, masih di daerah Geneng Sari. Nah, kemudian pada hari Kamisnya si pelaku ini bertemu dengan salah seorang warga di sana, kemudian berusaha untuk menitip membelikan rokok oleh warga setempat. Karena memang kami sudah berkoordinasi dengan warga kemudian melapor kepada Polsek Toro, khususnya Babin Geneng Sari, karena ditemukan informasi pelaku ini di suatu tempat, ya karena nitip pembelian rokok tadi. Setelah warga melapor, warga bersama dengan Polsek Toro berusaha untuk mencari keberadaan pelaku. Ternyata benar, pelaku 2 orang ini ditemukan di sana dalam kondisi yang memang agak lemah, ya karena 5 hari berada di hutan. Kemudian berhasil kami amankan oleh warga, kemudian kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pengakuan pelaku, motor korban ini rencananya akan dijual kembali karena mereka panik mengetahui ada informasi bahwa korban terapis ini meninggal, akhirnya itu berubah menjadi pelarian. Kalau untuk membayar kontrakan, uang dari mana kan? Menurut pengakuan dari pelaku, untuk uang yang digunakan mengontrak itu adalah uang dari istrinya, istri pelaku. Minta istri gitu kan? Apa? Iya, minta istri pelaku untuk transfer.